Aku ingat sekali hari itu dengan jelas. Seperti mimpi buruk yang terus berulang dalam pikiranku. Matahari pagi baru saja menyelinap lewat jendela kamar rumah kami di Yogyakarta. Tapi hatiku sudah diselimuti oleh gelap yang tak terelakkan. Namaku Nadira Sari. Aku berumur 34 tahun. Seorang istri dan ibu yang berusaha menjalani hidup sederhana namun penuh cinta. Tapi pagi itu, dunia yang kukenal runtuh seketika. Aku duduk di ruang tunggu klinik. Tangan gemetar menahan ketegangan yang menjalar. Suamiku, Rafli Putra, duduk di sampingku dengan wajah dingin. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah mendengar tapi tidak benar-benar hadir. Aku tahu dia bukan tipe pria yang gampang menunjukkan perasaan. Dia selalu terlihat tenang, kadang terlalu dingin, tapi aku percaya bahwa di balik itu semua, dia peduli. Aku berharap hari ini dia bisa menunjukkan sedikit empati. Ketika namaku dipanggil, langkahku terasa berat. Dokter yang menyambutku tidak banyak bicara di awal, hanya memberikan tatapan serius yang membuat dadaku sesak. Nadira, hasil tesmu menunjukkan sesuatu yang serius. Kamu mengidap penyakit langka yang sudah mencapai tahap akhir, katanya pelan namun tegas. Aku terdiam. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Dokter bilang aku hanya punya waktu 7 hari lagi. Pikirku, jantungku hampir berhenti. Dia melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik. Kami sudah berusaha segala cara, tapi prognosisnya sangat buruk. Aku tahu ini sangat berat untuk didengar. Aku merasakan dunia berputar. Pandanganku menjadi kabur. Aku memandang Rafli, mencari secercah harapan di wajahnya. Tapi yang kuterima malah sesuatu yang lebih dingin dari udara pagi itu. Dia tertawa. Tertawa? Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat dan kudengar. Suamiku yang kukira akan menggenggam tanganku, menangis bersamaku, malah tertawa dengan nada sinis. Matanya menyipit, dan sudut bibirnya terangkat dalam tawa yang menusuk kalbuku. Apa yang lucu? Suaraku nyaris bergetar, penuh luka dan kebingungan. Rafli menoleh, tatapannya menusuk. 5 tahun aku bertahan denganmu yang sakit-sakitan, dan sekarang kau mau buat aku sedih? Hahaha, sialan. Katanya dingin, tanpa ada sedikit pun rasa iba. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan kesedihan ini menguasai diriku sepenuhnya. Dalam sekejap, aku merasakan sebuah api kecil menyala dalam hatiku, sebuah tekad untuk tidak menyerah begitu saja. Meski tubuhku lemah dan jiwaku terluka, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membuat Rafli menyesal, bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diamku. Aku bangkit dari kursi itu dengan kepala tegak, menyembunyikan kepedihan yang membara. Aku tahu aku harus merahasiakan rasa sakit ini, setidaknya sampai aku siap untuk melancarkan rencana terakhirku. Rencana yang akan mengubah segalanya, yang akan membuat dia merasakan betapa dalamnya luka yang dia buat tanpa sadar. Saat aku keluar dari ruang dokter, aku melihat Rafli masih duduk, matanya kembali kosong. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh, tapi hatiku berbisik, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Aku menahan air mata di depan banyak orang, tapi di dalam hati, aku sudah mulai merangkai kisah baru. Kisahku yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun, terutama Rafli. Hari itu adalah hari ketika dunia kami berubah selamanya, dan aku bersiap menulis bab terakhir yang akan membuat semuanya mengguncang. Hari-hariku berubah sejak aku menerima kabar dari dokter itu. Tapi aku tak ingin jatuh dalam kesedihan tanpa arah. Di balik senyum yang kupaksakan, ada rencana yang perlahan kupintal, seolah benang-benang nasib yang kususun dengan penuh tekad. Pagi itu aku mulai dengan membuka lemari kecil di kamar kami, mencari kotak kayu tua yang berisi kenangan lama, foto-foto pernikahan, surat cinta yang pernah kami tulis, dan beberapa buku harian yang aku simpan rapi. Aku mengambil selembar kertas dan mulai menulis surat untuk ibuku, untuk anak kami, dan bahkan untuk Rafli. Tapi surat untuk Rafli bukan tentang pengampunan, melainkan tentang kebenaran yang selama ini kupendam dalam diam. Aku ingin semuanya terang, tanpa ada lagi yang tersembunyi. Laras Indah, sahabatku sejak SMA, datang berkunjung saat aku tengah menyusun surat-surat itu.
Dia tahu aku sedang berjuang, tapi aku belum memberitahu semua tentang rencanaku. Dia datang dengan membawa makanan ringan dan senyum penuh pengertian. Kami duduk bersama di teras. Angin sore menerpa pelan, dan aku mulai berbagi sedikit demi sedikit tentang niatku. Laras tak pernah menilai. Dia hanya memberikan dukungan yang aku butuhkan, pelukan hangat dan kata-kata yang menenangkan hati. Aku bercerita tentang Rafli, tentang bagaimana dia selalu hadir secara fisik tapi absen secara emosional. Dia pria yang menawan, tapi hatinya seringkali tertutup rapat, seolah aku dan anak kami hanyalah beban yang harus dia tanggung. Saat aku sakit, sikapnya berubah menjadi dingin, bahkan kasar. Tawa yang dia keluarkan waktu dokter bilang aku hanya punya 7 hari itu, masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku ingin dunia tahu siapa Rafli sebenarnya. Aku mulai merekam beberapa video dengan ponselku. Dalam video itu, aku bercerita apa adanya, tanpa topeng. Tentang rasa sakit yang kurasakan, tentang kebohongan yang dia buat, tentang luka yang dia timbulkan. Aku simpan semua dengan rapi, sebagai bukti dan juga sebagai cara untuk melepaskan beban di dadaku. Hari-hari berikutnya, aku menyempatkan diri mengunjungi tempat-tempat yang pernah kami datangi bersama, taman kecil di belakang rumah, warung kopi favorit kami, dan gereja tempat kami menikah. Semua tempat itu kini dipenuhi oleh kenangan manis yang sekaligus menyakitkan. Aku berdiri lama di sana, merasakan kehadiran Rafli dan diriku yang dulu, yang penuh harapan dan cinta. Namun sekarang, semuanya berubah menjadi campuran rasa kecewa dan penyesalan. Ketika tubuhku mulai lemah, napasku sesak, aku tetap berusaha kuat. Setiap malam aku bergulat dengan rasa sakit, tapi aku tahu aku harus melanjutkan rencanaku. Lara selalu ada, membantuku mengatur waktu dan tenaga, memastikan aku tidak menyerah. Suatu sore, aku memutuskan untuk menghadapi Rafli secara langsung. Dia sedang duduk di ruang tamu, memainkan teleponnya dengan ekspresi bosan. Aku menatapnya lama sebelum berbicara, suaraku pelan tapi tegas. Rafli, kita perlu bicara. Dia menatapku dengan pandangan dingin, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyaman. Apalagi sekarang? Tanyanya sinis. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi yang mulai membuncah. Aku tahu kamu tidak peduli. Bahkan tertawa ketika dokter bilang aku hanya punya 7 hari. Tapi aku tidak mau berakhir seperti ini. Aku punya rencana. Rencana untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Wajahnya berubah. Campuran kemarahan dan ketakutan terlihat jelas. Kau gila, Nadira. Kau pikir kau bisa apa? Tidak, jawabku mantap. Aku hanya ingin keadilan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak kita. Suasana berubah menjadi tegang. Kata-kata yang terlontar begitu tajam seperti pisau yang melukai. Aku merasa rapuh, tapi tekadku lebih kuat daripada rasa sakit ini. Aku menatap mata Rafli, mencari sisa manusia yang pernah ku kenal. Tapi yang kulihat hanyalah bayangan dari pria yang sudah lama menghilang. Hari-hari berikutnya, aku semakin serius mengumpulkan bukti, pesan-pesan rahasia, rekaman panggilan yang memperlihatkan betapa dinginnya dia. Setiap malam aku terjaga, mencatat detail kecil yang bisa menguatkan rencanaku. Aku tahu ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang membebaskan diri dari belenggu kebohongan dan pengkhianatan. Meski tubuh ini semakin lemah, semangatku tidak pernah pudar. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi mampu bertindak meski takut. Dan aku memilih untuk bertindak. Dalam kesunyian malam, aku menatap langit yang gelap dari jendela kamar. Bintang-bintang terlihat seperti saksi bisu perjalanan hidupku. Aku berbisik pada diri sendiri. Ini bukan akhir. Ini adalah babak baru. Dan aku siap untuk menulisnya dengan tinta keberanian dan kejujuran. Hari itu datang dengan langit kelabu. Udara di sekitarku terasa tegang seperti menunggu sesuatu yang tak terduga. Aku berdiri di tengah ruangan kecil yang dipenuhi keluarga dan teman-teman dekat. Hati berdebar bukan karena takut, melainkan keberanian yang telah kugenggam erat sejak beberapa minggu terakhir. Ini adalah momen terakhirku untuk berbicara,
untuk mengungkap kebenaran yang selama ini kupendam, dan membebaskan diri dari belenggu kepalsuan. Aku memandang mereka satu persatu, wajah-wajah yang kukenal sejak lama, penuh harap dan rasa ingin tahu. Di sudut ruangan, Rafli duduk dengan ekspresi dingin, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menyusup di matanya. Namun aku tahu, di balik dinding itu, dia rapuh. Aku mulai berbicara dengan suara yang lembut tapi tegas, memanggil keberanian yang tersisa untuk melanjutkan. Aku tahu kalian semua mengenal Rafli sebagai pria yang setia dan baik. Tapi hari ini, aku di sini bukan untuk menceritakan dongeng. Aku di sini untuk membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Aku menghela napas, menahan sakit yang mendera tubuhku. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Rafli bukan hanya meninggalkan aku dalam kesakitan, tapi dia juga mengabaikan perasaanku sebagai istri dan ibu. Aku menampilkan beberapa pesan dan rekaman yang telah aku simpan. Kata-kata dingin, kebohongan yang terselubung, pengkhianatan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Suasana berubah menjadi hening. Hanya suara napasku yang terdengar. Beberapa orang terlihat terkejut. Yang lain memalingkan wajah. Aku tahu ini bukan hal mudah untuk diterima. Tapi aku harus berani. Rafli mencoba membela diri. Suaranya gemetar namun penuh perlawanan. Nadira, kamu salah paham. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua. Jangan buat aku terlihat seperti monster. Tapi pandangan para tamu sudah berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pria yang mereka kenal. Sebaliknya, dia berdiri sebagai pria yang gagal menjaga kepercayaan dan cinta yang pernah mereka percayakan. Aku melanjutkan dengan suara yang mulai parau. Aku memaafkan Rafli, bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat. Aku melepaskan dendam ini agar aku bisa pergi dengan damai. Tapi aku tak akan pernah mentolerir pengkhianatan emosional lagi, tidak untuk diriku dan tidak untuk siapapun. Tiba-tiba, tubuhku mulai goyah. Dunia seakan berputar dan aku merasakan pusing yang hebat. Sebelum aku sempat berkata lebih banyak, aku terjatuh ke lantai. Suara gasping memenuhi ruangan, dan semua orang bergegas mendekatiku. Rafli, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mendekat dengan wajah penuh ketakutan dan penyesalan yang tulus. Maafkan aku, Nadira. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, bisiknya dengan suara patah. Aku menatap matanya, melihat ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dalam detik-detik itu, aku tahu aku harus memilih, untuk tetap terperangkap dalam rasa sakit atau melepaskan semua beban itu demi kebebasan sejati. Aku memilih memaafkan, tapi dengan cara yang akan mengubah hidup kami berdua. Aku memegang tangan Rafli erat-erat. Aku maafkan kamu, tapi aku pergi dengan satu syarat. Kamu harus berubah, bukan hanya untukku, tapi untuk anak kita, untuk hidupmu sendiri. Air mataku mengalir pelan, campuran antara rasa lega dan kesedihan. Hari-hari terakhirku menjadi saksi perjalanan perubahan Rafli yang perlahan mulai menerima kenyataan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa menentukan bagaimana masa depan akan berjalan, meskipun aku tak ada lagi di sana. Rencana terakhirku bukan hanya tentang membongkar kebohongan, tapi tentang membebaskan diri dan membiarkan cinta sejati menemukan jalannya, meski dalam kepergianku. Dalam keheningan malam, aku menutup mata dengan damai, yakin bahwa keputusan ini adalah hadiah terindah untuk diriku dan orang-orang yang kucintai. Hidup adalah tentang keberanian menghadapi kenyataan, dan aku telah memilih jalanku dengan penuh cinta dan ketulusan. Udara di ruang rumah sakit terasa berat, dipenuhi aroma antiseptik yang menusuk hidung dan sunyi yang kadang pecah oleh bunyi mesin pemantau detak jantung. Aku terbaring di ranjang putih, tubuhku terasa lemah tak berdaya, tapi pikiranku tetap tajam, seperti aliran sungai yang terus mengalir meski deras dan berliku. Rafli duduk di sebelahku, matanya merah dan berkilat karena air mata yang sulit ia tahan. Dia bukan pria yang dulu ku kenal. Kini, dia adalah pria yang patah, dihantui oleh penyesalan dan rasa kehilangan yang dalam. Aku mengulurkan tangan perlahan, meraih tangan Rafli yang dingin. Rafli, suaraku lirih tapi penuh makna.
Aku punya satu permintaan terakhir sebelum aku pergi. Dia mengangguk, suaranya serak. Apapun, Nadira. Aku siap melakukan apa saja. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari kekuatan dalam matanya yang penuh penyesalan. Kamu harus benar-benar berubah. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk anak kita, untuk keluargamu, dan untuk dirimu sendiri. Belajarlah mencintai dengan tulus. Hargai setiap momen yang kamu miliki, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Rafli mengangguk lagi, menahan tangis yang ingin tumpah. Aku tahu, kata-kata itu bukan sekadar permintaan, tapi titah untuk memulai hidup baru yang berbeda dari masa lalu yang kelam. Dengan napas yang tersengal, aku mengeluarkan sebuah amplop dari bawah bantal. Ini adalah sesuatu yang mungkin akan mengubah masa depanmu. Aku menyerahkannya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat dan dokumen donasi besar untuk Yayasan Anak-anak Kurang Mampu, atas namaku. Aku ingin warisanku bukan hanya tentang kesedihan, tapi tentang harapan dan kebaikan. Matanya membelalak, tidak menyangka aku menyimpan rahasia sebesar itu. Nadira, kau sungguh luar biasa, katanya terbata-bata. Aku tersenyum lemah, merasakan damai yang mengalir dalam jiwa yang selama ini bergolak. Janjikan padaku, Rafli, bahwa kamu akan melanjutkan apa yang sudah aku mulai. Buktikan bahwa kamu bisa menjadi pria yang lebih baik. Dia menggenggam tanganku lebih erat, suara hatinya terdengar jelas. Aku janji, Nadira, aku akan mengubah hidupku. Demi kamu dan anak kita. Saat aku menutup mata perlahan, senyum kecil terukir di bibirku. Damai yang selama ini aku cari akhirnya hadir. Aku tahu aku telah menjalani hidup dengan keberanian, dan meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh cinta dan pengampunan. Beberapa bulan kemudian, kabar dari Rafli mencapai telingaku meski aku sudah tiada. Dia benar-benar berubah. Yayasan yang aku donasikan menjadi tempat yang membantu banyak anak, dan dia sendiri terjun langsung untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran. Ia menjadi sosok ayah dan suami yang lebih baik bagi anak kami, dan orang yang lebih baik di mata banyak orang. Rafli sering berbicara tentang Nadira, tentang kekuatan yang aku miliki, dan bagaimana aku mengajarinya arti sesungguhnya dari cinta dan kehidupan. Kisah kami menjadi inspirasi, bukan hanya untuk mereka yang mengenal kami, tapi juga bagi siapa saja yang mendengar. Aku mungkin telah pergi dari dunia ini, tapi warisanku hidup dalam kebaikan yang aku tanamkan dan perubahan yang kubuat pada orang yang dulu membuatku terluka. Aku memilih untuk mengakhiri cerita ini dengan harapan, bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang keberanian untuk berubah dan memberi arti pada setiap detik yang kita miliki. Dan itulah keajaiban sejati dari hidupku yang singkat tapi penuh makna.